hari ini saya akan bicara mengenai gospel centered harmony. Karena firman Tuhan secara jelas berbicara bahwa kita sebagai gereja diminta oleh Tuhan untuk hidup bersatu, hidup saling mengasihi. Bahkan Yesus pernah berkata begini, perintah baru aku berikan kepadamu, biarlah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu, sehingga seluruh dunia dapat melihat bahwa kamu adalah muridku. Nah, di sini kita akan bicara tentang gospel centered harmony. Dan ini kita masuk di dalam Roma 14 dan juga Roma 15. Hari ini kita akan baca banyak ayat, tetapi ayat-ayat ini sebenarnya sangat self-explanatory, menjelaskan dirinya sendiri. Nggak perlu banyak pengupasan, tetapi saya akan jelaskan saja dan kemudian kita akan masuk dalam akhirnya bagaimana kita bisa memupuk ini dan melakukannya tidak secara legalistik. Karena saudara harus, tetapi dari kacamata Injil, bagaimana kita bisa menerima orang-orang di sekeliling kita yang belum tentu pendapatnya sama, seleranya sama dengan saudara. Pemahamannya juga sama dengan saudara. Dan keyakinannya kadang-kadang masih beda dengan saudara. Nanti saya akan jelaskan itu semua. Kita akan baca sama-sama di Roma 14 ayat 1 ya. Kita akan bergantian bacanya, is that okay? Sudah lama kita tidak melakukan itu ya. Jadi kalau saudara yang online, it's okay, you can continue. Tetapi yang ini adalah advantage untuk yang onsite, saudara bisa dengar teman-teman untuk membaca bersama-sama dengan saudara. Saya akan mulai dengan ayat 1 yang putih, saudara baca yang kuning, oke? Kita akan mulai. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ayat 6 saudara. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ayat 10 saudara. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 11 saya ya. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12 saudara. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung ya. Kita loncat ayat 14 saudara. Aku tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ayat 16 saudara. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, kita lompat di Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya saudara ya. Nah, saya akan bacakan ayat 1 dan kemudian kita bergantian lagi. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara,
Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat 4, saudara. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7, baca sama-sama. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Wah, ini panjang ya saudara ya. Ya ini udah lama kita nggak melakukan ini ya. Saya sendiri pun kalau tadi saya pakai masker, waduh bisa bengek saudara ya. Ya kita berdoa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk membahas bagian-bagian akhir dari kitab Roma. Biarlah ini semua menjadi iluminasi dan mentransformasi setiap hati kami, sehingga kami diubah, wawasan kami dicerahkan, sehingga kami memiliki pemahaman yang jernih, sehingga kami bisa menghidupi iman kami untuk kemuliaan-Mu. Soli Deo Gloria. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, kalau saudara ingat, saya mengingatkan saudara akan bagian ini ya. Kitab Roma dibagi dua bagian. Pasal 1 sampai pasal 11 kita bicara tentang why do we need the gospel? Kenapa kita butuh Injil? Kemudian dibicarakan juga apa itu Injil. Banyak orang nggak tahu apa itu Injil. Nah akhirnya kita melihat bahwa esensi Injil itu bukan tentang apa yang kamu lakukan dan tidak lakukan. Esensi Injil itu bukan tentang membawa orang baik jadi makin baik, orang jahat jadi baik, bukan tentang itu. Tetapi apa yang Tuhan sudah selesaikan melalui karya Kristus, melalui salibnya. Itu sempurna, kematian dan kebangkitannya. Kita dibenarkan, ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Jadi kita mengerti apa itu esensi Injil. Dan itu bicara tentang indikatif, membuat engkau sadar akan identitasmu. Nah, pasal 12 sampai pasal 16 bicara bagaimana kita menghidupi apa yang menjadi esensi Injil itu, gimana caranya menghidupinya. Makanya kita bicara tentang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu hidup seenaknya sendiri, tetapi kita hidup in view of God's mercy. Kita tuh melihat bahwa engkau yang sudah menerima anugerah, belas kasihan, kasih karunia, hidupi itu, terima orang lain, ampuni orang lain. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berikanlah kasih, karena kamu, saudara dan saya yang sudah ada dalam Kristus adalah penerima anugerah. Itulah sebabnya kita menjadi penyalur anugerah, sehingga kita belajar menghidupi ekspresi Injil. Itu imperatifnya. Identitas kita akan menentukan bagaimana kita melakukan, membuat keputusan dan menghidupi. Karena kita sudah jelas dalam our being, identitas kita dan cara pikir kita benar. Right being akan menunjukkan dan menghasilkan right living. Right thinking akan menghasilkan right doing. Betul ya saudara ya? Cara pikir yang benar akan menghasilkan cara hidup yang benar. Kalau saudara sadar akan identitas saudara, maka saudara akan ada sesuatu yang keluar dari dalam keluar. Bukan yang disuruh orang, tetapi saudara mempunyai kesadaran sendiri. Nah ini adalah dua bagian dari kitab Roma. Nah kita masuk ke dalam bagian yang paling akhir, bicara tentang gospel-centered harmony. Nah, Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa kita itu perlu hidup memiliki sikap yang saling menerima dan menghargai dan saling mengasihi. Dan itulah sebabnya dia address hal ini, dia menjelaskan mengenai hal ini. Kenapa? Karena ada ketegangan dan perbedaan pendapat di antara jemaat gereja di Roma. Dan sebenarnya ketegangan yang baru kita baca tadi, kita sudah lihat ya, tentang makanan ya, tentang hari ya, nanti saya akan jelaskan lagi. Tetapi sebenarnya ketegangan yang terjadi di gereja di Roma saat itu sebenarnya nggak jauh beda dengan gereja modern saat ini, termasuk saudara dan saya. Mungkin apa yang diperdebatkan bisa berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama. Dan hari ini saya akan membahas hal-hal yang bisa menyinggung saudara.
dan bisa membuat kuping saudara panas, ya. Karena mungkin saudara mempunyai perbedaan pendapat antara jemaat, antara papamu, mamamu, antara suami istri, antara anakmu dengan engkau, ya. Karena kalau kuping saudara nggak panas hari ini, mungkin saya nggak mengkhotbahkan perikop ini dengan baik. Jadi jangan kaget ya. Tapi nanti itu kita bahas dulu teksnya. Nah, teksnya bicara apa? Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bahasa aslinya berbicara tentang disputable matter. Nah, mengapa Rasul Paulus menulis ini? Karena ada suasana yang tegang di gereja di Roma. Dan sangat penuh dengan penghakiman dan suasana penolakan. Nah, saya lihat kalau di Gibeon nggak ada. Saya senang di sini karena hashtag kita mendukung, bukan tempat untuk orang sempurna. Jadi everyone welcome. Ya. Tetapi belum tentu gereja itu selalu seperti itu. Ya, saya masih ingat ya saudara, waktu saya pertama kali pindah tahun 2014, saya pulang ke Indonesia. Waktu saya pulang ke Indonesia, model saya itu nggak seperti pendeta, saudara ya. Saya gundul, saya selalu pakai jeans sama kaos lengan pendek. Saudara nggak pernah tahu, saya selalu pakai jaket sekarang. Karena apa? Saya mengasihi saudara juga, supaya saudara tidak tersandung oleh penampilan saya, gitu. Dulu saya gundul, jenggotan, begitu datang, wih, kamu kok kayak ISIS gitu, gitu saudara. Langsung ngomongnya gitu. Saudara. Terus kemudian kalau saudara lihat, ini tangan saya selalu tertutup, ini banyak tatonya, saudara. Ada yang nggak tahu ya. Whoops, gitu saudara. Wah, aku nggak mau punya gembala sidang tatoan. Well, too bad, saudara ya. Ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah disputable matter. Ya, di Alkitab tidak bilang kalau kamu seorang gembala sidang itu harus pakai jas. Nggak ada kan di Alkitab. Nggak boleh jenggotan, jangan gundul, nggak boleh tatoan ya. Oh, mungkin sudah bilang, oh ada itu tatoan itu di di firman Tuhan itu kan ada di kitab imamat gitu ya, saudara. Nggak usah diperdebatkan. Nanti saya pasti menang soalnya. Jadi nggak usah. Nggak. Tapi itu menjadi perdebatan yang semestinya tidak perlu. Nah, dikatakan terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ini bicara tentang disputable matter. Nah, secara etimologi, secara ontologi, secara Greeknya ya saudara ya, itu namanya dialogismoi. Itu artinya apa? Matter of conviction, masalah keyakinan. Nah, ini masalahnya apa? Apa maksudnya? Hal-hal yang Tuhan tidak secara khusus berbicara, perintahkan, dan larang dalam firman-Nya. Ada banyak hal, nanti saya akan sebutkan. Dan itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari banyak hal yang lain. Jadi Rasul Paulus ingin mengajar melalui pasal ini, ada hal-hal di mana kita bisa memiliki perbedaan pendapat. Bahkan suami istri, orang tua anak, teman saudara, teman-teman care group, jemaat, teman-teman pelayanan bisa berbeda pendapat. Kenapa? Ada perbedaan keyakinan dalam beberapa area yang tidak dibahas secara jelas oleh Alkitab. Dan jangan sampai area-area yang non esensi ini, kita ini sampai bertengkar. Banyak loh gereja yang hampir pecah gara-gara ngomongin kita mau ibadah pakai drum atau enggak. Gara-gara ini waktu pertama kali kita melakukan renovasi, ini gedungnya putih saudara. Terus kemudian saya cat hitam. Waduh, ini apa ini kok kayak klub. Terus metu gak kelem aku bikin. Gak ada hadirat Tuhan. Wah kan gitu kan saudara. Ya kan? Wah bisa macam-macam saudara. Nah ini perbedaan pendapat. Apakah ada di Alkitab bicara tentang kalau gereja itu plafonnya gak boleh hitam gitu ya saudara ya. Harus gak boleh pakai lighting. Itu kan semua gak jelas. Non esensi. Ini bukan berarti ya Paulus ingin kita bersatu secara buta ya. Kalau ada hal yang gak benar. Bukan itu loh. Maksudnya gini. Karena surat-surat Rasul Paulus dengan jelas ada hal-hal yang secara tegas memang dibahas di Alkitab. Saya kasih contoh di Galatia. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda, akhir-akhir ini banyak sekali orang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang sebenarnya dan mengaku bahwa mereka hamba Tuhan, itu harus ditegur, harus dibetulkan. Bahkan kalau mereka nggak mau bertobat, kita harus memisahkan diri dari orang-orang seperti itu. Nah itu ada di Alkitab. Di Galatia, saudara baca aja di Galatia, banyak. Contoh yang lain, di 1 Korintus, kalau seorang anak Tuhan hidupnya dalam imoralitas, seksual imoralitas, perzinahan,
harus ditegur, harus diingatkan, harus diajak untuk bertobat. Dan kalau dia nggak mau bertobat, ya jangan kemudian ya sudahlah nggak apa-apa dosamu gini-gini. Enggak, kita harus jelas kalau dosa ya dosa, tetapi kita membenci dosanya, tetapi kita juga tetap mengasihi orangnya. Tetapi kalau dosa harus dikasih tahu dosa. Tetapi tidak semua hal itu dibahas oleh firman Tuhan. Ada banyak hal yang abu-abu. Itu termasuk dalam kategori dialogismoi. Disputable matter, perbedaan pendapat yang non-esensi. Nah, saya ada beberapa kategori, saya did little research ya, kebetulan saya pernah ambil systematic theology. Salah satu artikel yang atau buku teks yang pernah saya baca adalah dari Michael Bird PhD, seorang theologian, Baptist theologian. Dia membedakan hal-hal yang penting. Dia bilang begini, ada 3 hal. Matters of essential for salvation, hal-hal yang esensi untuk keselamatan. Contohnya, ini jelas sekali di Alkitab, jelas banget. Tentang siapa? Ketuhanan Yesus Kristus. Keselamatan karena anugerah oleh iman, soteriologi ya. Sola gratia, sola fide. Nah itu ya, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, soli deo gloria. Sola scriptura ya, ini bicara tentang matter essential for salvation. Yang kedua, matters that are important to the faith and the church, though not essential for salvation. Contoh, hal-hal yang penting untuk iman dan kehidupan pertumbuhan jemaat, pertumbuhan iman saudara. Meskipun itu bukan hal yang esensi untuk keselamatan saudara. Contohnya, keabsahan Alkitab. Bagaimana kita tahu? Makanya sampai dibahas di APS ya saudara. Kalau saudara sudah ikut APS, belum ada kelas itu, saudara bisa mengikuti The Miracle of the Bible, khotbah berseri itu. Saudara cek Spotify-nya. Itu dijelaskan bagaimana Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun, ditulis oleh 40 orang yang berbeda dari berbagai macam golongan, ya, ditulis di 3 benua, ditulis di 13 negara. Tetapi semuanya bicara tentang satu grand theme, tema sentral yang agung yang bicara tentang Yesus Kristus. Itu adalah matter that are important. Kemudian bicara tentang covenant, ya, covenant atau gender, bahwa ciptaan Tuhan itu laki-laki dan perempuan, gak ada di tengah-tengah gitu saudara ya. Bicara tentang moralitas, pemuritan, eklesiologi, itu bicara tentang hal-hal yang penting. Tetapi yang nomor 3 ini, ada matter of non-essential, debatable thing, hal-hal yang bisa diperdebatkan, non-esensi, hanya preferensi, selera atau pendapat. Nah, Rasul Paulus bicara mengenai yang ketiga ini di Roma 14 dan Roma 15. Jangan sampai kita merendahkan atau menghakimi atau menjadi batu sandungan bagi saudara kita hanya karena hal-hal yang nomor 3 ini. Nah, kadang ini kelemahan kita yang semakin tahu banyak hal ya saudara ya. Jadi orang Kristen semakin lama, pendapat kita ini merasa kita ini paling benar. Wis paling benar ya segini. Kalau nggak gini salah. Ya, ada bagusnya saudara sadar bahwa gereja itu yang baik adalah gospel centered. Itulah sebabnya mungkin saudara ada di gereja ini. Tetapi kita juga harus hati-hati sampai kita jadi sombong. Gerejaku itu Injil, gak koyok gerejamu. Goblok. Nah, itu bahaya saudara. Karena kalau sampai seperti itu saudara udah gak mengasihi dan saudara buta. Atau misalnya orang yang legalisme. Apakah orang yang legalisme semuanya masuk neraka? Ya enggak. Karena mereka enggak ngerti. Mereka legalisme, mereka masih melakukan hal-hal seperti itu. Bukan berarti mereka enggak selamat. Tetapi kita kadang-kadang merendahkan mereka. Legalisme. Enggak main ini. Jadi akhirnya terus kita bilang mereka munafik. Wis podo ae lah, percuma. Terus kita yang paling benar. Coba kalau saudara merasa, si itu tukang menghakimi, saudara benci orang yang menghakimi, saudara benci sama orang yang munafik. Lah, saudara apa? Coba pikir. Betul ya? Karena sebenarnya waktu kita bilang orang-orang itu seperti itu, bukankah kita sedang melakukan hal yang sama? Karena saudara bilang saudara berdasarkan Injil yang mestinya bisa menyalurkan anugerah, mengerti, sabar, penuh kasih. Tetapi pada waktu kita merendahkan, ini menjadi bumerang kepada kita karena kita sedang
melempar batu kepada mereka, batunya itu padahal sama aja gitu. Nah ini bukan lagi pendapat lagi, bukan hal-hal disputable, tetapi menjadi seperti hukum Taurat yang baru. Saudara bilang saudara gospel center, tetapi itu menjadi hukum Taurat yang baru buat saudara, sehingga saudara sangat sombong akan hal itu. Kita bisa menjadi gereja yang seperti itu. Nah, memang banyak hal yang di Alkitab tidak dibicarakan. Itulah sebabnya Rasul Paulus kasih prinsip. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, prinsip. Saudara kalau punya anak, kan nggak bisa tuh saudara punya anak itu harus di micromanage. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Oh, harus ini ya, harus ini. Kalau dia sudah besar, kalau saudara gitukan dia terus, lama-lama tertekan, betul ya saudara? Dan kita nggak bisa melindungi mereka terus, anak-anak kita kalau saudara jadi orang tua, kita nggak bisa micromanage hidup mereka. Mereka harus dikasih prinsip supaya mereka apa? Dewasa, betul ya saudara? Supaya mereka bisa mengambil keputusan sendiri karena tahu prinsipnya dan punya hikmat untuk membawa diri dan mempunyai hikmat untuk membuat keputusan sesuai dengan pandangan Injil itu seperti apa. Betul ya saudara? Itulah kedewasaan untuk memilih melakukan sesuatu dengan hikmat, mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip firman dan kacamata Injil, meskipun mungkin firman Tuhan itu tidak membicarakannya secara gamblang. Itulah sebabnya Tuhan ingin hidup kita dipimpin oleh hikmat Roh Kudus yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan dan kebenaran Injil. Amin saudara ya. Ini menjadi goal kita semua, supaya saudara sedikit-sedikit tidak tanya saya atau tidak tanya sama rohaniwan, pastor boleh atau tidak? Tak jawab selalu. Saya nggak akan bilang boleh atau tidak. Harus begini atau harus begitu? Saya nggak akan jawab harus atau tidak. Selama itu tidak bicara tentang hal-hal yang jelas. Pastor boleh nggak saya selingkuh? Ya saya nggak akan bilang boleh atau tidak, saya tidak akan bilang ya nggak boleh gitu saudara. Boleh nggak saya membunuh? Ya enggak, itu sudah jelas di Alkitab. Tetapi banyak hal yang gray area. Boleh nggak saya investasi ini, investasi itu, ya kan? Boleh nggak saudara saya ini, saya melakukan, nggak tahu apa aja. Saya nggak bisa bilang boleh atau tidak kalau tidak dibilang oleh Alkitab. Kita perlu punya keyakinan dan hikmat sendiri. Nah, isu-isunya apa? Isu-isunya apa? Ya, isu-isunya. Saya akan berikan 2 karena itu memang yang dibahas oleh Rasul Paulus, dan saya akan ambil prinsipnya tentang apa yang kita bisa perdebatkan akhir-akhir ini. Oke, isu pertama adalah Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya, nah ini, hanya makan sayur-sayuran saja. Loh, kenapa ini? Maksudnya apa? Nah, saudara, saya kasih background. Roma, kota Roma itu adalah kota yang banyak kuil, tempel. Jadi orang-orang Roma, warga negara Roma, itu semua kebanyakan penyembah berhala. Dan pasar di Roma itu kebanyakan ada di alun-alun di mana banyak sekali kuil-kuil di sana. Dan saudara lihat, semua kuil-kuil itu melakukan proses namanya korban untuk dewa-dewa mereka. Jadi apa yang terjadi? Makanan-makanan itu dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, termasuk sayuran, daging, buah. Itu dijadikan sesajian, saudara. Dan of course, itu patung-patung kan nggak makan. Nah, sebelum busuk apa yang terjadi? Dilempar ke pasar. Dan itu menjadi jual beli rakyat jelata. Kalau orang-orang ningrat, orang-orang yang kaya, mereka dapat pertama. Wah, tetapi kebanyakan orang biasa, mereka belinya di pasar. Nah, di pasar itu kebanyakan dagingnya adalah bekas dari sesajian kuil-kuil tersebut. Nah, saudara masih ingat di minggu-minggu yang pertama ada ketegangan antara 2 golongan di gereja di Roma. Yang pertama adalah golongan orang-orang non-Yahudi yang terima Yesus Kristus. Nah, mereka adalah orang-orang Yunani, orang Romawi. Mereka terbiasa dengan seperti itu. Dan yang satunya adalah golongan Yahudi yang meskipun mereka itu tidak mengharuskan atau tidak, mungkin beberapa dari mereka mengharuskan, tetapi ada beberapa dari mereka yang tidak menganggap praktek-praktek keyahudian mereka itu adalah syarat keselamatan, tetapi mereka masih melakukannya. Contoh, makan itu harus kosher. Saudara tahu kosher? Seperti halal begitu loh, tapi model Yahudi. Sehingga kalau mereka makan daging, itu mereka cari yang kosher.
Nah of course yang kosher nggak bisa dipersembahkan kepada sesajian untuk dewa-dewa. Itu dilarang oleh agama Yahudi lama mereka, Judaisme. Makanya kalau ada orang yang campuran itu zaman dulu namanya Judaizer. Ya, Yudaisme dan kekristenan dicampur dan itu dijadikan kayak sekte gitu. Nah, ini di dalam gereja di Roma itu ada ketegangan seperti itu. Dan karena orang-orang Yahudi Kristen itu, lah ini dagingnya yang dipersembahkan apa nggak dipersembahkan, kita nggak tahu yang mana di pasar. Campur, ini dipersembahkan, ini enggak, kita nggak tahu. Bahkan mayoritas dipersembahkan semua. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ambil aman, kita jadi vegetarian. Wah, vegetarian. Nah coba bayangkan saudara, yang sebelah sana atau orang-orang Yahudi yang merasa kuat, yang ngerti Injil, mereka nggak apa-apa, babi sikat gitu saudara, kambing sikat, semuanya dimakan sama mereka. Karena Kristus ada di dalam kita. Nah bayangkan, setelah kayak gini, zamannya sebelum Covid ya saudara, di depan ada meja-meja jual beli makanan di depan gereja. Setelah selesai, kira-kira modelnya kayak apa saudara? Waktu jemaat keluar, yang satunya vegetarian, merasa bahwa menjaga diri supaya murni, tidak tercemari oleh semua kuasa-kuasa jahat. Hati-hati loh, rohi transfer nanti gitu. Hati-hati loh, nanti kamu nanti kena kutuk nenek moyang. Wah kan gitu saudara ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Nah yang satunya gak apa-apa, roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Wah kan gitu. Itu Gibeon, itu orang-orang Gibeon itu kayak gitu mungkin ya. Nah, terus kumpul sama gereja lain gitu misalnya, wah makan gitu. Terus iya apa sih, gak karu-karuan nih. Ya, jadi apa yang terjadi? Ada ketegangan. Yang satu, geragasi orang itu gitu. Yang satu suakno kayak kambing, mangan sayur, terus maaf loh ya kalau ada saudara yang vegetarian gitu ya, maaf ya saudara. Tetapi ini isunya yang terjadi gitu loh saudara. Nah ini yang terjadi di sana. Nah Rasul Paulus bilang, hei kamu jangan ngerendahin orang yang seperti itu. Atau orang yang vegetarian merendahkan yang makan daging, dan yang makan daging merasa ngerti Injil juga merendahkan mereka. Jangan seperti itu. Dia yakin, dua-dua sama yakinnya lagi. Betul atau enggak saudara? Nah, yang benar yang kayak gimana? Nah, tunggu. Nanti. Sebenarnya Rasul Paulus punya pendapat. Dan dia tahu yang benar itu seperti apa. Dan memang itu prinsip. Tidak ditulis di Alkitab secara gamblang. Tetapi karena Rasul Paulus menulisnya dan menjadi kanon. Itu menjadi guidance untuk kita. Nah, isu kedua adalah ini. Yang seorang menganggap hari satu lebih penting daripada hari yang lain. Apa ini? Hari Sabat. Kalau orang Yahudi percayanya Sabat itu bukan hari Minggu seperti saudara sekarang ini. Mereka percaya bahwa Sabat itu Sabtu. Dan itu ada di 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Nah ini, kita perlu, ini hari penting. Padahal kalau di dalam Kristus adalah sabat kita. Betul ya saudara ya? Hari itu hanyalah bayangan yang akan datang. Sedangkan Kristus mati dan bangkit. Hari apa bangkitnya? Hari Minggu. Itulah sebabnya rasul-rasul mengubah Sabtu ke Minggu. Kenapa? Karena untuk mengingat bahwa ini adalah hari kebangkitan Kristus. Kita merayakan bersama-sama, kita beribadah. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati tetapi Tuhan yang hidup. Nah di sini ada ketegangan lagi. Yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah mereka percaya dan memiliki keyakinan bahwa mereka harus tetap merayakan bukan cuma hanya Sabat, tetapi hari-hari raya Yahudi. Meskipun mereka sudah jadi Kristen. Karena sudah diajar turun-temurun. Nah mereka tahu sih bahwa merayakan itu tidak mempengaruhi keselamatan mereka, tetapi mengingatkan mereka kan sejarah mereka dari zaman Musa. Nah orang lain bilang, orang Kristen lain yang lebih kuat, ini istilahnya Rasul Paulus ya, bukan istilah saya, bilang, loh kan Yesus berkata, Yesus sudah menebus kita, Yesus bangkitnya hari Minggu, dan semua hari sama saja. Makanya ada lagu, hari ini harinya Tuhan. Ya, itu kapan saja loh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, apakah Paulus nggak punya pendapat sendiri? Punya. Nah, pendapatnya apa?
Nah ini saya tunjukkan. Oh ya, Roma 14 ayat 14 dikatakan. Dan aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa, ayo kita baca sama-sama yang orangnya. 1, 2, 3, tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Jadi dia makan daging. Kalau Paulus, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi dia sebenarnya punya pendapat sendiri. Dia setuju dengan orang yang makan segala. Nah orang yang makan vegetarian merasa, aku ini seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, gitu kan saudara ya. Aku makan di tengah-tengah bangsa yang kacau balau ini. Aku tetap memurnikan diriku. Ya gitu. Nah, terus kemudian yang tentang hari. Apakah Rasul Paulus punya pendapat tentang itu? Ada. Di Kolose 2 ayat 16-17. Ayat 16-nya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apa? Ayo coba baca sama-sama. Yang kuning, 1, 2, 3. Makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. 17, sama-sama baca. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Rasul Paulus punya pendapat mengenai hal ini. Dan sependapat dengan orang-orang Kristen yang kuat. Dan dia tahu ada yang lemah imannya dalam hal-hal yang non esensi ini. Tetapi dari pasal ini Paulus ingin mengajarkan kepada kita. Yang pertama, prinsip hikmat untuk hidup dalam gospel centered harmony. Itu nanti kita akan belajar satu demi satu. Nah, kita akan beralih sekarang. Oke pastor, itulah masalahnya mereka makan sabat. Kan sekarang kita sudah tidak tegang lagi. Wong hari ini hari Minggu buktinya saya datang. Betul saudara ya? Buktinya kalau hari Minggu kita ini strict loh saudara. Jam 8 ada kebaktian, 10.30 kebaktian, setengah 5 kebaktian. Begitu 15 menit selesai kebaktian, dimatikan loh YouTube-nya. Jadi orang mau kebaktian kalau mulainya mereka jam 9, tidak selesai khotbahnya. Sampai marah-marah, loh Pak kok mati? Iya saya pingin kamu untuk beribadah sesuai waktu. Wah ini strict sekali ya Gibeon ini ya. Jadi mereka di lost, YouTube-nya itu di lost setelah kebaktian setengah 5. Baru di on terus gitu saudara. Tetapi selama hari Minggu harus mengikuti jadwal ibadah. Ya kita kan sudah setuju tentang hal itu. Nah apa sih hal-hal yang non esensi yang kita bisa perdebatkan. Dan prinsipnya bagaimana untuk hidup dalam gospel centered harmony. Ya ini ya. Ini lihat. Banyak sebenarnya. Kalau saudara merasa bahwa saudara berani, wah gak apa-apa, kita ibadah onsite. Tapi kemudian saudara punya saudara, teman CG, teman pelayanan, belum onsite, masih belum berani onsite, tapi masih online. Saudara bilang gak main nih, kurang iman nih. Nah, ya toh? Vaksin, gak vaksin. Oh, cok, aku gak wani vaksin. Aku vaksin aja, apa aja? Mau AstraZeneca suntik, Sinovac suntik, Moderna suntik, semua suntik, gak apa-apa. Yang satunya, jangan, saya gak mau suntik. Gak main, kurang iman. Ya kan saudara gitu ya. Apa? Bisa loh. Dress code. Mungkin sudah kaget kalau di sini. Ketemu dengan pemain musik pakai topi, jeansnya suwek-suwek gitu. Belum lagi kalau sudah ketemu sama istri saya, tatoan sininya. Wah. Terus kalau mimpin pujian suwek-suwek, sampai ada yang bilang, pastor enggak pernah beliin jeans yang bagus ya untuk istri saya. Oh, dia belinya seperti itu, masa saya paksa itu. Iya saudara. Saya ketemu sama hamba Tuhan luar biasa besar gitu. Waduh kasihan ya istrimu ya. Jeansnya sobek-sobek loh ya, masih seperti itu saudara ya, gitu saudara. Saudara pernah saya khotbah jeansnya sobek-sobek, makanya saya udah nggak pernah lagi. Kenapa? Saya nggak mau jadi batu sandungan buat saudara, gitu. Wah, gitu saudara. Iya, loh beneran loh saudara. Saya pernah pakai jeans sobek-sobek itu di email, di WhatsApp, di DM, di Instagram ada beberapa orang. Aku sampai aduh iki di zaman piro iki sik komen tentang pernah panas, lampunya mati, terus banyak jemaat baru mengalami kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa, lampunya mati sehingga genset kita waktu itu kurang gitu, AC-nya nggak nyala. Saya pas pakai jaket, biasanya kan di sini dingin pakai jaket, saya buka,
saya khotbah tatoan. Ada yang bilang, sepanjang khotbah saya ngeliatin tatonya pastor terus. Nggak masuk itu yang saya dengar dari pastor gitu. Makanya saya pakai jaket supaya Anda tidak tersandung oleh tato saya gitu saudara ya. Dress code, worship style. Aduh pastor. Kalau pas lagi perjamuan kudus itu senang saya. Kenapa? Akhirnya itu ada doxology. Praise God in whom all blessing flow. Wah saya senang sekali. Tapi kalau nggak ada itu tadi cahaya, bunga-bunga, wah, untuk selamanya, wah, Yesus, waduh, saya pusing gitu sudah. Itu kan disputable matters. Worship style. Belum lagi minum alkohol. Loh, kita nggak pernah bilang melarang minum alkohol. Yang nggak boleh itu mabuk, betul saudara ya? Tapi kan levelnya mabuk, orang-orang ada yang baru berapa teguk langsung sempoyongan, ada saudara. Tapi ada orang yang sampai berapa gelas ya gak apa-apa saudara. Bayangkan kalau saya story, saya minum-minum, gitu. Waduh saudara, itu tadi tato. Oh yoga, gak boleh loh. Itu penyembahan berhala, nanti kamu kemasukan roh-roh. Apa Hinduism atau enggak tahu lah, saya nggak mau get into. Partai politik merah, kuning, biru, nggak boleh ini, nggak bisa. Kita harus memilih Demokrat, Republikan. Di Amerika tuh sampai seperti itunya. Nah ini Indonesia mungkin nggak terlalu, tapi bisa dipakai. Pulpit dipakai untuk memilih partai politik. Ini semua terjadi. Gimana menyikapi hal-hal seperti ini, ya saudara ya. Nah Roma 14 ayat 3, ini harus cepat nih saya. Gimana? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi. Jadi poin yang pertama adalah janganlah merendahkan ekspresi iman orang lain. Tetapi hargailah perjalanan iman mereka. Yang setuju katakan amin. Yang sering terjadi kita mudah sekali merendahkan orang yang masih campur prakteknya dalam hidup mereka antara Injil dan hukum Taurat. Makanya tadi kita bilang kurang iman, legalistik, kita menghina mereka, merendahkan mereka. Kalau kita seperti itu, kita juga legalistik. Betul atau enggak? Sama. By the way, kalau kita enggak merendahkan orang, tahukah saudara, mungkin dalam hal misalnya hukum Taurat sama Injil, saudara udah benar. Tetapi ada hal-hal yang lain, saudara bisa salah. Pendapatmu itu bisa salah. Saya sendiri selama 2 dekade menjadi gembala, banyak sekali perspektif sudut pandang saya dirubah. Gara-gara saya banyak melayani orang yang punya pendapat berbeda dan saya mulai berubah. 5 tahun yang lalu saya ada gak setuju tentang hal ini, tetapi akhirnya iya aku ngerti ini sekarang. Saya mulai berubah. Kenapa? Pendapat saya bisa salah. Kenapa nggak jelas? Di Alkitab nggak jelas. Dan yang kedua, kalau kita bisa mengerti sesuatu dan mempunyai hikmat tentang sesuatu, itu bukan karena kamu pinter, tetapi karena Roh Kudus membukakannya kepada kamu dan kamu dianugerahi. Lah kalau kamu dianugerahi, bukankah anugerah yang sama bisa bekerja kepada orang lain? Betul nggak saudara? Bukankah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kamu ya podoai sama orang itu? Tetapi kalau kamu bisa mengerti sekarang, puji Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi jangan ngerendahin ekspresi iman orang lain. Ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Ayo baca yang huruf besar semua. 1, 2, 3. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia untuk terus berdiri. Jangan menghakimi perjalanan iman orang lain, tetapi percaya bahwa kuasa Tuhan juga bekerja di dalam mereka. Nanti kan mereka ngerti. Kamu jangan merendahkan atau kalau enggak kasar sama mereka. Atau kalau enggak menghina mereka. Atau kalau enggak kita ngomongnya enggak penuh dengan kasih. Bukan berarti saudara kita enggak bisa diskusi loh ya. Tetapi setelah kita selesai diskusi, kita menjelaskan kenapa kita percaya ini, kita tetap bisa menerima orang lain yang berbeda pendapat dengan mereka dalam hal-hal yang non esensi. Tetap mengasihi mereka. Yang setuju katakan amin. Karena kita juga percaya bahwa Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam kita juga ada bekerja di dalam mereka. Kemudian kita lihat ayat 5b.
Baca, yang putih saja. 1, 2, 3. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Maksudnya apa? Ya, terus ya saya akan baca. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, yang melakukannya untuk Tuhan. Dia percaya untuk Tuhan. Kalau dia makan, dia melakukannya untuk Tuhan. Kalau dia nggak makan, dia juga melakukannya untuk Tuhan. Jadi dalam hal-hal yang non esensi, hidupilah keyakinan sesuai dengan perjalanan imanmu. Saya kasih contoh, misalnya saudara minum wine, enggak apa-apa. Dan ada yang bilang enggak boleh. Kalau saudara memiliki keyakinan enggak boleh, jangan paksaan, enggak boleh ku dosa, mlebu neraka kon. Ya kon sih mlebu neraka, penghakiman gitu misalnya. Akhirnya, woi dua-duanya gontok-gontokan gitu saudara ya. Enggak bisa saudara. Loh, ini keyakinan enggak ada di Alkitab. Jangan dipaksakan. Betul saudara ya? Tetapi ya kalau itu keyakinanmu ada, terus saya kenapa sih kamu kok enggak, misalnya saya mulai mengerti, iya tahu nggak kenapa saya nggak mau minum sama sekali, kenapa? Papa saya itu alkoholik, papa saya jatuh berkali-kali, sudah berhenti 1 tahun, tiba-tiba jatuh lagi. Sekarang saya ngerti, oh iya. Nah kalau saya ngerti, jangan jadi batu sandungan. Saya minum-minum di depannya dia, kon gak gelem tuh. Foto cekrek tak kirimi. Enak lo ini, enak lo. Kurang ajar kan saudara. Ini gak benar saudara kalau sampai kita seperti itu saudara. Iya. Apa batasan kemerdekaan kita? Kita bisa merdeka kok. Tetapi batasannya apa? Nah ini. Batasan kemerdekaan kita. Ya kita lihat. Roma 14 ayat 15 tadi. Kita baca sama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena apa? Sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia, apapun itu. Makanya saya sekarang rubah penampilan saya. Kalau di Amerika nggak masalah, malah saya bisa berbicara tentang hal-hal yang lain. Orang itu tidak melihat modelnya. Tetapi kalau di Indonesia, saya nggak mau saudara ini sudah menghakimi saya dan tersandung oleh penampilan saya sebelum mendengar apa yang saya mau sampaikan. Makanya saya selalu pakai lengan panjang. Sekarang saya tumbuhkan rambut, saya cukur jenggot seperti pendeta, gitu saudara. Iya kan? Kenapa? Saya menghargai saudara. Jangan sampai saudara tersandung. Terus ada yang gini, iya loh pastor, anak saya itu loh kepingin punya tato gara-gara pastor. Iya, maaf. Ya, ini saya ngomong ada banyak yang gak tahu, ya sekarang saya jadi tahu. Tetapi ini saya perlu bicarakan, kenapa? Supaya jangan sampai cara saya pakai baju menjadi batu sandungan buat saudara. Ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jangan, aku kan merdeka, sembarang, gak gelem, ya wis, gitu. Salahmu, itu problemmu sendiri, gitu. Banyak saudara, saya sama istri bicara tentang apa definisi cukup. Saya punya bisnis saudara, bisnis kita cukup berhasil di Amerika saudara. Dan kalau mau saya bisa hidup lebih daripada apa level saya, tetapi saya tahu itu nanti jadi batu sandungan. Kalau saya, itu uang saya sendiri kok, tetapi saya enggak. Karena apa? Mata pencaharian saya bukan di pelayanan, di sana. Tetapi saya tahu, saya harus tahu definisi cukup itu apa. Maka kita kita melakukan, oke kita harus pikirkan orang lain. Supaya orang itu enggak tersandung oleh gaya hidup kita. Setuju katakan amin? Sama, saudara juga begitu. Jadi janganlah jadi batu sandungan demi kebebasan, tetapi marilah kita saling membangun di dalam kasih. Kita lihat ayatnya. Kasih ya saudara, 1 Korintus 13 ayat 1. Ngomongin tentang kasih ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Saudara, saya sampai bikin ini loh. Canang yang bergemerincing itu seperti ini saudara. Mungkin poin saudara benar. Mungkin tentang alkohol. Tetapi kalau saudara ngomongnya nggak pakai kasih itu. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita ngomong
meskipun itu benar. Enak gak dengernya? Enak. Apa yang kita omongkan gak nyampe. Yang mereka dengar sakit. Gak ada kasih. Ngerti saudara? Percuma. Kamu merasa kamu benar, tetapi kalau kamu menyampaikannya, kamu menghakimi, kamu merendahkan. Kita perlu pakai kasih. Kalau aku bisa mengorbankan diriku, tapi aku gak punya kasih, gak ada gunanya. Baca 1 Korintus 13. Bahkan di Kolose 4 ayat 6, kita baca sama-sama. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Let your speech always be gracious. Orang tua, nasihati anak-anak, pakai kasih. Hei nyok, kamu udah boleh gini. Gak nyampe. Yang dapat adalah kas. Suami istri, istri suami. Pemimpin sama anak buahnya, pakai kasih. Kalau enggak nyampe, saudara. Setuju katakan amin? Jadi, ada sebuah quote. Dia bilang gini, John Stott, bukankah Kristus berkorban untuk menggantikan saudara kita? Akankah kita memaksakan kemerdekaan kita untuk menjerumuskan dia? Bukankah Kristus mati untuk menyelamatkan dia? Tidakkah kita peduli jika tindakan kita menjadi batu sandungan bagi dia? Bicara tentang hal itu. Nah, mungkin saudara tahu, iya, aku ngerti. Saudara. Gimana supaya saudara terus terkalibrasi? Bagaimana menghidupi ini? Ayatnya saudara, terakhir. Roma 15 ayat 1-3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Untuk apa? Membangunnya. Ayat 3. Ini kuncinya. Karena, katakan sama-sama karena. Karena. Because. Remember this. Ingat. Kenapa? Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Kamu ingat gak? Dulu kamu juga lemah. Kita merendahkan orang lain. Dulu kamu juga bukan hanya rendah, kamu mati. Kita ngomong orang goblok. Goblok. Kamu juga dulu bodoh. Musuh Allah. Kita bilang orang kurang iman. Kamu tahu gak kamu punya iman? Itu pemberian. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Yang orangnya dikatakan, tetapi seperti ada tertulis. Rasul Paulus mengutip perjanjian lama, Mazmur 69 ayat 9. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kata-kata cercaan ini bahasa aslinya reproach, insult, hinaan, tuduhan, dakwaan. Kamu orang tertuduh, orang terdakwa, orang hina. Tetapi siapa yang menanggung dakwaanmu? Yang didakwakan kepada kita, Kristus yang menanggungnya. Hinaan, kehinaan saudara dan saya, siapa yang menanggungnya? Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Supaya apa? Saudara yang hina jadi mulia. Jadi kalau ada brother kita yang masih kurang mengerti, sabar. Ingat, bukankah Tuhan juga sabar sama kamu? 7 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kamu juga sama seperti itu. Mentang-mentang kamu udah ikut APS, mentang-mentang kamu sudah ngerti doktrin, kamu merasa bahwa kamu lebih hebat. No, kasihi mereka. Jangan lupa bahwa cercaan yang mestinya ada sama kamu, itu kena sama Yesus. Dari sudut pandang ini, Injil mengingatkan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Lihatlah saudara kita dari kacamata Kristus dan karya
salibnya. Sabar sama mereka. Sabar sama saudaramu. Anak sama orang tua, sabar sama papa mamamu. Papa mama sama anak-anak, sabar sama anak-anakmu. Pakai kacamata Injil. Bukankah saudara juga seperti itu dulu? Akhirnya ayat 4, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kerukunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7, baca sama-sama. Sebab itu, baca, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Terima bukan tempat untuk orang sempurna. Saudara juga gak sempurna, saudara juga gak kebaikan. Saya masih teringat salah satu buku yang saya baca, ada quote dari Augustine. Augustine bicara gini, in essentials unity, in non-essentials liberty, in all things charity. Maksudnya apa? Dalam hal yang esensi kita harus terus bersatu. Dalam hal-hal yang non-esensi kita diberi kebebasan. Tetapi apa batasnya? Ingat, dalam segala sesuatu terapkan kasih, charity. Landasannya adalah kasih. Kalau sampai gaya hidupmu yang bebas itu, dan engkau memang bebas kok, non-esensi ya, bukan tentang dosa dan yang lain-lain, sampai itu jadi batu sandungan, jangan sampai kita menjerumuskan saudara kita. Kalau saudara merasa saudara hebat, jangan sampai perasaan itu tuh membuat, maksudnya gini, jangan merendahkan orang lain. Kalau saudara mungkin melakukan praktis-praktis yang mungkin saudara merasa aku lebih kudus, bertobat. Gak ada yang lebih kudus, yang kudus cuma Yesus. Yesuslah yang menguduskan kita. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Sudah diberkati hari ini? Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri.